Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan Tabea. Ya anak-anakku sekalian, kembali lagi dengan Ibu di saat ini dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku sekalian, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, ayo kita lakukan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anakku yang hebat-hebat, untuk proses pembelajaran hari ini, Ibu minta dari kamu agar memperhatikan dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Halo anak-anak kelas 3 yang Ibu banggakan. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Ya anak-anak sekalian, di hari ini kita masih belajar tema 5 tentang cuaca. Subtema yang pertama keadaan cuaca, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca secara tepat. 2. Siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar. 3. Siswa dapat mempraktikkan gerak kombinasi bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai secara benar. Mari anak-anak sekalian, kita belajar dengan penuh semangat walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, di sini ada kata-kata yang berhubungan dengan cuaca ya anak-anak. Hanya kata-kata ini masih berserakan. Dan ada kata-kata yang tidak berhubungan dengan cuaca. Kira-kira ada kata apa ya yang berhubungan dengan cuaca? Oh ya, kata pertama yang Ibu temukan adalah kata panas. Ya, panas ini berhubungan dengan cuaca. Lalu yang berikut ada kata berawan. Berawan juga berhubungan dengan cuaca. Yang berikut ada kata cerah. Cerah juga berhubungan dengan cuaca. Lalu ada kata lari. Apakah kata lari berhubungan dengan cuaca? Tidak ya anak-anak? Ya. Kita temukan kata hujan. Kata hujan ini juga berhubungan dengan cuaca. Lalu ada kata dingin. Kata dingin ini juga berhubungan dengan cuaca. Lalu yang berikut ada kata langit. Langit juga berhubungan dengan cuaca. Lalu yang berikut ada kata mendung. Dan yang terakhir ada kata basah. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Anak-anak, untuk ketahuan kamu bahwa cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis cuaca diantaranya adalah cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Saat akan turun hujan, langit mendung. Hawa dingin. Setelah hujan, tanah, bumi, dan tumbuhan menjadi basah. Ini hubungan masing-masing kata dengan kata cuaca. Anak-anak, Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya. Daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Nah, setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerah kalian masing-masing? Ya, apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Anak-anak, biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Di sini ada percakapan antara Siti dan Dayu.
Dayu berkata, "Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan?" Lalu Siti menjawab, "Biasanya saat hujan orang Padang menyantap titik-titik." Nah, anak-anak sekalian, kamu bisa bertanya kepada teman-teman kalian, apa makanan khas dari daerah kalian masing-masing. Misalnya, Ibu memberi contoh, Dayu berasal dari Bali, makanan khasnya adalah gudeg. Kalau dari Jakarta ada kerak telur, dan kalau dari Semarang ada lumpia. Lalu yang berikut, ayo kita buatkan datanya. Data makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan. Makanan khas sesuai daerah asalmu juga. Anak-anak sekalian, di sini misalnya ada Edo. Edo berasal dari Maluku. Makanan khasnya adalah papeda. Yang berikut Udin. Udin berasal dari Jawa Barat. Makanan khasnya adalah combro. Yang berikut Dayu. Dayu berasal dari Bali. Makanan khasnya adalah sate plecing. Lalu yang berikut ada Siti. Siti berasal dari Jawa Tengah. Makanan khasnya adalah getuk. Yang berikut Ucok. Ucok berasal dari Sumatera Utara. Makanan khasnya adalah kue ombus-ombus. Anak-anak, contoh lain daripada itu yaitu misalnya nama siswa Ria. Ria berasal dari Lampung. Makanan khasnya adalah kue gegadu. Seperti ini ya. Yang berikut Bejo. Bejo dari Jawa Timur. Makanan khasnya adalah rujak cingur. Ya, seperti ini. Yang berikut ada Ahwan. Ahwan berasal dari Sumatera Selatan. Makanan khasnya adalah tekwan. Seperti ini ya. Yang berikut Daeng. Daeng berasal dari Sulawesi Selatan. Makanan khasnya adalah kue jalangkote. Seperti ini ya. Yang berikut ada Abang. Abang dari DKI Jakarta. Makanan khasnya adalah kerak telur. Lalu yang berikut ada Paljo yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Makanan khasnya adalah bakpia, patuk. Coba anak-anak cari tahu makanan khas dari teman-teman kalian lainnya. Anak-anak sekalian, makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam. Dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Ya, anak-anak sekalian, udara setelah hujan masih terasa dingin. Ayo kita melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan tubuh kalian. Anak-anak, kamu bisa melakukan aktivitas menirukan gerakan keseimbangan seperti gerakan kapal terbang atau pesawat. Anak-anak sekalian, untuk ketahuan kamu bahwa gerakan keseimbangan adalah gerakan menyeimbangkan tubuh kita agar tidak mudah jatuh. Nah, sebelum melakukan gerakan ini, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Maka tubuh akan lebih siap melakukan aktivitas fisik. Pemanasan dilakukan dengan senam ringan. Yang berikut, lakukan gerakan mengikuti lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Ulangi hingga beberapa kali. Dan kamu juga bisa mempraktekkan ya aktivitas ini bersama dengan bantuan orang tuamu di rumah ya. Ya, ayo kita lakukan gerakan meniru kapal terbang. Kapal terbang tetap seimbang walau tertiup angin. Kamu pun dapat meniru gerakannya dengan seimbang. Kamu tidak akan mudah jatuh.
Berikut ini adalah langkah-langkah melakukannya. Yang pertama, berdirilah dengan tegap. Yang kedua, rentangkan kedua tangan. Yang ketiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dan yang keempat, membungkuklah ke depan. Bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Nah, ini adalah gerakan seperti kapal terbang. Yang kelima, lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima. Dan yang keenam, lakukan dengan baik dan lakukan dengan kaki yang berbeda. Ya, kamu bisa mempraktikkan di rumah dengan bantuan orang tua kamu masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anak sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat protokol kesehatan dengan rajin memakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dan juga selalu rajin berdoa. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tabea.